Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam seri baru Teorema dan Buktinya episode kedua. Sebagaimana dijanjikan, dalam episode ini saya akan membahas Teorema Pythagoras versi modern. Yang dimaksud adalah Teorema Pythagoras di ruang hasil kali dalam. Tentu saya akan menjelaskan apa itu ruang hasil kali dalam nanti. Nah, teorema Pythagoras di ruang hasil kali dalam itu berbunyi sebagai berikut. Misal, pasangan X dan hasil kali dalam ini menyatakan ruang hasil kali dalam atas lapangan F yang mungkin sama dengan R, himpunan bilangan real, atau C, himpunan bilangan kompleks. Jika hasil kali dalam antara X dan Y sama dengan 0, maka kita memiliki hubungan ini. Panjang vektor X plus Y kuadrat sama dengan panjang vektor X kuadrat tambah panjang vektor Y kuadrat. Jadi di sini notasi ini yang nantinya sama dengan hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri pangkat setengah atau menyatakan panjang vektor X. Nah, sebagai ilustrasi, kalau ini adalah vektor X, itu adalah vektor Y, maka vektor X plus Y adalah vektor ini. Jadi kalau dikaitkan dengan teorema Pythagoras klasik, kita punya segitiga siku-siku di sini. Hasil kali dalam antara X dan Y sama dengan 0 itu tidak lain menyatakan bahwa sudut antara vektor X dan vektor Y merupakan sudut siku. Dan X plus Y dalam hal ini merupakan sisi miring segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor X dan Y. Nah, saya akan hapus ini dan akan menjelaskan apa itu ruang hasil kali dalam dengan terlebih dahulu meninjau ruang Euclid yang mungkin lebih dikenal oleh Anda. Saya hapus ini. Oke, di Rn, operasi hasil kali titik atau dot product didefinisikan sebagai ini. X dot Y sama dengan X1 kali Y1 tambah X2 kali Y2 dan seterusnya sampai dengan Xn kali Yn. Jadi di sini X adalah vektor X1, X2 sampai dengan Xn, Y adalah vektor Y1, Y2 sampai dengan Yn yang ada di Rn. Nah, operasi ini bersifat yang pertama X dot X lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X anggota Rn, dan X dot X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. 0 di sini 0 vektor ya, tapi 0 ini 0 bilangan. Saya tidak membedakan notasi vektor di Rn dengan notasi skalar. Jadi mohon maaf, ini 0-nya 0 vektor, sementara yang di sini 0-nya 0 skalar. Nah, kemudian sifat berikutnya X dot Y sama dengan Y dot X, jadi operasinya komutatif. Dan yang ketiga ini kelinearan dari operasi hasil kali titik. Jadi alpha X tambah beta Y dot Z sama dengan alpha kali X dot Z tambah beta kali Y dot Z. Nah, tentu ada beberapa hal lain yang perlu Anda ketahui juga, yaitu yang pertama, panjang vektor X dalam hal ini didefinisikan sebagai X dot X pangkat setengah. Jadi ini menyatakan panjang vektor X. Kemudian kita juga mempunyai rumus untuk sudut antara vektor X dan Y yang sama dengan X dot Y per panjang vektor X kali panjang vektor Y. Tentu saja di sini X dan Y tidak sama dengan 0, dan kita memiliki ini dari rumus sudut tadi, X tegak lurus terhadap Y jika dan hanya jika X dot Y sama dengan 0. Nah, hasil kali titik inilah yang kemudian nanti digeneralisasi menjadi hasil kali dalam. Saya akan hapus ini untuk menuliskan definisi hasil kali dalam dan ruang hasil kali dalam. Oke, saya sudah menuliskan definisi ruang hasil kali dalam, tetapi sebelum itu saya juga harus mendefinisikan apa itu ruang vektor. Nah, himpunan
tak kosong X dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang bersifat yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, kemudian yang ketiga terdapat vektor 0, sedemikian sehingga X tambah vektor 0 itu sama dengan X untuk setiap X, dan untuk setiap X terdapat minus X, sedemikian sehingga X tambah minus X sama dengan vektor 0. Kemudian 0 skalar kali X sama dengan vektor 0, dan 1 kali X sama dengan X. Lalu alfa kali beta X sama dengan alfa kali beta dalam kurung kali X untuk setiap alfa dan beta skalar. Skalarnya di sini bisa R atau C. Jadi F di sini seperti tadi bisa sama dengan R atau C. Lalu yang ketujuh, distributif terhadap perkalian dengan skalar alfa tambah beta dalam kurung kali X sama dengan alfa kali X tambah beta kali X. Dan sifat distributif yang kedua, alfa kali X tambah Y sama dengan alfa kali X tambah alfa kali Y. Nah, himpunan X dengan 8 sifat ini disebut ruang vektor atas lapangan F. Nah, sebagai contoh, Rn merupakan ruang vektor real. Dalam hal ini, lapangan F-nya sama dengan R. Nah, dengan definisi ruang vektor, sekarang kita bisa membahas apa itu ruang hasil kali dalam. Jadi kalau kita punya X ruang vektor atas lapangan F, maka pemetaan yang notasinya seperti ini dengan domain atau daerah asal hasil kali kartesis X dengan dirinya sendiri, jadi X cross X ke F yang bersifat yang pertama, hasil kali dalam antara X dengan dirinya sendiri selalu lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X. Lalu hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X adalah vektor 0. Yang kedua, hasil kali dalam X dengan Y sama dengan hasil kali dalam Y dengan X conjugate. Tentu saja simbol conjugate di sini berlaku ketika lapangannya adalah C. Tapi kalau lapangannya sama dengan R, maka sifat 2 ini menyatakan hasil kali dalam antara X dan Y sama dengan hasil kali dalam antara Y dan X. Jadi komutatif. Nah, yang ketiga distributif, hasil kali dalam alfa X tambah beta Y dengan Z sama dengan alfa kali hasil kali dalam X dan Z tambah beta kali hasil kali dalam Y dan Z. Nah, pemetaan yang memenuhi sifat ini disebut hasil kali dalam pada X. Mirip dengan dot product pada Rn yang dibahas tadi. Lalu pasangan X dengan hasil kali dalam ini disebut ruang hasil kali dalam. Nah, dengan beberapa definisi ini, sekarang kita siap membahas bukti teorema Pythagoras di ruang hasil kali dalam. Oke, masih ingat kan pernyataan teorema Pythagorasnya? Saya tulis intinya aja. Jika hasil kali dalam antara X dan Y sama dengan 0, maka panjang X plus Y kuadrat sama dengan panjang X kuadrat tambah panjang Y kuadrat. Nah, buktinya tidak terlalu panjang sebetulnya. Kalau kita hitung, panjang X plus Y kuadrat itu sama dengan hasil kali dalam X plus Y dengan dirinya sendiri. Lalu dengan menggunakan sifat-sifat hasil kali dalam, ini akan sama dengan hasil kali dalam X dengan X plus Y tambah hasil kali dalam Y dengan X plus Y. Lalu kita gunakan sifat kedua, ini sama dengan X plus Y dengan X conjugate tambah X plus Y dengan Y conjugate. Lalu kita gunakan sifat distributif lagi, X dengan X tambah Y dengan X masing-masing conjugate tambah yang kedua X dengan Y conjugate tambah Y dengan Y conjugate. Nah, ingat kemudian bahwa hasil kali dalam X dengan X merupakan bilangan positif, jadi walaupun ada conjugate itu akan sama dengan hasil kali dalam X dengan X sendiri, dan itu adalah panjang vektor X kuadrat. Kemudian hasil kali dalam X dengan Y ataupun hasil kali dalam Y dengan X menurut hipotesis itu akan sama dengan 0. Jadi ini 0, itu juga 0.
Lalu hasil kali dalam Y dengan Y adalah panjang vektor Y kuadrat. Jadi dengan demikian kita telah membuktikan teorema Pythagoras di ruang hasil kali dalam. Oke, saya kira videonya sudah agak kepanjangan, jadi saya berhenti di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau suka dengan video semacam ini, subscribe dan kasih jempol. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.